Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah senantiasa diberikan nikmat iman, kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tambahan nikmat iman kepada kita dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka salah satu ibadah yang agung juga dalam syariat Islam yaitu majelis ilmu, yang mana di dalam majelis tersebut kita akan mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita kali ini akan bahas tema tentang perniagaan bukan hanya untung dan rugi. Banyak di antara kita ketika memulai usaha dagang atau usaha apapun perniagaannya, selalu yang menjadi fokus utamanya adalah keuntungan dan melupakan hal-hal yang penting lainnya. Apa hal yang penting yang lainnya? Di antaranya bahwa berdagang ini adalah merupakan juga suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sering dilupakan. Yang kedua yaitu melupakan tentang halal dan haram dalam perniagaan. Nah, padahal ibadah dan halal haram ini kita butuh ilmu untuk mengetahuinya. Ketika seseorang hanya fokus mencari keuntungan saja, otomatis dia hanya fokus masalah-masalah duniawi. Dan dia lupa kalau itu adalah ibadah. Sehingga dia lupa bahwa ibadah itu juga memperhatikan halal dan haram. Sehingga terkadang untuk mendapatkan keuntungan dia berani melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat membahas lebih mendalam bagaimana sebetulnya tujuan berniaga yang dianjurkan di dalam syariat Islam dari segi ibadah. Karena Allah lah yang memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki, mencari nafkah, mencari harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dan apabila telah ditunaikan fa idza qudiyatis sholatu fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Ya, apa ayatnya? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Apabila telah sanakan salat maka bertebaranlah di muka bumi wabtaghun min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini perintah untuk mencari nafkah. Ya. Kemudian Allah juga memerintahkan pada kita mencari karunia Allah ini harus memperhatikan halal dan haram. Karena perintah Allah SWT kepada kita, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia,
makanlah yang ada di muka bumi yang halal dan baik. Nah, jadi memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Karena memang rezeki Allah SWT itu ada yang halal, ada yang haram. Ya, sebagai ujian bagi kita. Nah, juga Rasulullah SAW memerintahkan pada kita hanya mencari rezeki yang halal, salah satunya dengan cara berdagang. Beliau bersabda, "Inna nafsan lan tamuta hatta tustakmala rizquha." Seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah diberikan semua rezeki yang sudah ditentukan. Fa ajmilu fit talab. Maka baguskanlah dalam mencari rezeki. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, jangan salah seorang dari kalian merasa lambat rezekinya, akhirnya dia melakukan yang haram. Dan apa yang ada pada Allah, rezeki Allah, ya tidak akan kita dapatkan dengan cara yang diharamkan. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita bahwa kita tidak perlu khawatir masalah untung dan rugi dalam berdagang. Ya, karena untung dan rugi itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah perintah Nabi, baguskanlah dalam mencari. Yaitu apa? Maksimal berusaha dan berusaha juga untuk mencari itu yang halal. Karena setelahnya Nabi mengatakan seorang karena merasa lambat rezekinya, akhirnya dia mencari dengan cara yang haram. Nah, padahal rezeki Allah, karunia Allah tidak bisa didapatkan dengan cara yang haram. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh para pengusaha. Lebih fokus hanya mencari teknis, mencari keuntungan, belajar motivasi bisnis sana kemari. Tapi ternyata teori-teorinya semua menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, dengan cara ribawi, pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Ya, itu yang diajarkan kepada kita. Padahal Nabi memerintahkan kita untuk mencari yang halal. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan yang harus kita perhatikan utama adalah halal dan haram. Nabi menyebutkan, ya ma'syarut tujar, innakum tub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron. Wahai para pedagang, innakum tub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron. Kalian semuanya dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan berdosa. Jadi Nabi menyebutkan semua pedagang nanti akan berdosa. Nah, Bapak-bapak pernah melakukan berdagang? Jual beli pernah? Nah, kita termasuk orang yang diancam dengan hadis Nabi ini. Semua kalian dibangkitkan dalam keadaan berdosa. Maka kita harus waspada. Nabi ingin menyampaikan harus waspada dalam masalah perniagaan. Nah, setelah itu Nabi mengingatkan bagaimana supaya kita tidak berdosa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, bukan hanya sekedar untung dan rugi saja. Tapi Nabi mengatakan illa manittaqo, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi, dalam berdagang dia harus landasannya adalah ketakwaan. Nah, bukan untung rugi. Ya, Nabi menyebutkan bahwa pedagang itu pertama yang harus dia bekali dirinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ketakwaan itu? Kita harus tahu takwa itu bisa maknanya takut pada Allah. Bisa juga maknanya bentuk ketakutan kita mengerjakan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Ya. Nah, inilah makna dari takwa. Mungkinkah kita takut kepada Allah kalau kita tidak tahu akibatnya? Tidak mungkin. Ya, kalau kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram,
Tidak bisa kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Semuanya kita lakukan saja karena tidak tahu akibatnya. Seseorang, bapak-bapak, berani nggak meninggalkan sholat 5 waktu? Misalkan sengaja nggak sholat maghrib, berani nggak? Ada yang berani? Kenapa nggak berani, Pak? Hah? Takutnya kenapa? Karena ilmu. Karena kita sudah tahu ancaman ketika meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itulah pentingnya untuk menjadi takut itu memang harus pelajari apa yang diharamkan di dalam Islam. Sehingga kita tidak berani melakukannya. Nah, orang-orang yang kita lihat tidak sholat, membuka aurat, kenapa mereka tidak takut? Mereka tidak pernah belajar, nggak tahu akibatnya. Maka seorang pedagang kalau ingin betul-betul selamat di akhirat, tidak dibangkitkan dalam keadaan berdosa, harus landasi pertama kali sebelum berdagang itu adalah pelajari halal dan haram. Jadi bukan masalah untung dan rugi saja, tapi halal dan haram. Ini yang harus kita bekali diri kita, pelajari apa saja jual beli yang dibolehkan dan yang diharamkan di dalam Islam. Apa yang kita harus jauhi. Kemudian Nabi SAW mengatakan berikutnya, setelah kita bertakwa, belajar, kemudian takut itu ya mengetahui dan akhirnya kita mengamalkannya. Ya. Kemudian setelah itu banyak berbuat baik, wabarro, supaya kita terbebas dari dosa, dibangkitkan pada hari kiamat selain bertakwa dan banyak berbuat baik. Jadi pedagang itu diperintahkan Nabi untuk banyak-banyak berbuat baik. Karena dia ibadah, tadi yang kita katakan. Jadi kita niatkan bahwa berdagang itu adalah ibadah. Jadi harus ibadah itu kita pelajari mana yang haram kita tinggalkan. Kemudian dengan berdagang itu kita niatkan berbuat baik. Nah, sehingga dengan demikian banyak pedagang-pedagang karena mikirkan untung berani akhirnya zolimi orang lain. Ya, khawatir rugi berdagang misalkan. Ya, kalau dia jujur akhirnya orang-orang tidak akan membeli. Sehingga dia berani menyampaikan yang tidak sesuai dengan realita barangnya. Ya, berbuat penipuan, ya. Kenapa? Karena dia khawatir rugi. Nah, dia bukan lagi berbuat baik kepada orang. Jadi niatkan berdagang itu adalah untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian setelah itu wasodako, banyak bersedekah. Ya. Jadi terkadang kita ya sudah berusaha untuk menjaga halal dan haram, sudah berusaha untuk berbuat baik, tapi tetap aja yang nama manusia tidak ada yang sempurna. Orang lain pasti akan ada yang merasa ditipu misalkan. Nah, maka oleh karena itu untuk membersihkan harta kita tersebut dari kotoran-kotoran dengan cara bersedekah, banyak-banyak bersedekah, ya. Nah, karena sedekah itu adalah untuk membersihkan harta kita. Nah, yang jadi masalah ya, ketika seorang tersebut betul-betul tujuannya hanya untung saja, berusaha tidak rugi, harta yang dia keuntungan dengan harta yang banyak yang dia harapkan. Nah, akhirnya ya dia tidak memperhatikan halal dan haram dan hartanya itu tersebut malah membuat dia ya terjerumus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ya qumtu ala babil jannati, aku berdiri di pintu surga. Fawajatu ammata ahliha al-masakin. Saya dapati mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin.
Nah, jadi mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Jadi pebisnis yang kaya-kaya itu di mana tempatnya, Pak? Di mana tempatnya? Nabi sudah ngabarkan di Imam Bukhari, saya dapati mayoritas penduduk surga itu orang miskin. Nah, berarti orang-orang yang kaya dengan cara berdagang, di mana tempatnya? Nah, dihisab. Dihisab itu kalau halal lama hisabnya. Tapi sudahkah belajar halal dan haram? 1 rupiah yang kita dapatkan dengan cara haram itu malah balasannya adalah neraka. Benar dihisab. Ya. Yang dihisab itu yang jarak 50 itu sahabat Nabi yang banyak hartanya dihisab lama. Kita sudah belajar halal haram atau tidak? 1 rupiah yang kita dapatkan ada ribanya, ada penipuannya, itu menjadi api neraka. Nah, makanya oleh karena itu ya penting kita untuk mempelajari halal dan haram. Karena setiap rupiah yang kita dapatkan itu dengan cara perniagaan itu akan dihisap oleh Allah SWT. Apakah sudah sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Kita lihat contohnya ya. Sangat banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang melakukan ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Wahai Rasulullah, apakah bentuk mata pencarian yang paling baik, paling halal? Nah, lihat ya, para sahabat Nabi, mereka betul-betul memperhatikan halal dan haram. Jadi ketika mencari uang itu yang paling mereka tanyakan adalah fokus utamanya adalah apa? Yang paling halal. Kalau pedagang, apa yang tanyanya? Kira-kira apa yang usahanya sedikit, untungnya banyak. Itu yang dicarinya. Nggak ada minim resiko. Kalau bisa jangan ada ruginya. Dagang apa kira-kira? Nah, itu yang dipikirkannya. Padahal yang harus kita pikirkan adalah apa yang paling halal. Ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan amalu rajuli biyadihi. Yang paling baik, paling halal adalah hasil kerja seorang dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin. Dan setelah itu setiap jual beli yang mabrur. Nah, kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan jual beli mabrur. Karena kita akan menjadi seorang pedagang, maka kita harus perhatikan jual beli yang mabrur itu. Nah, karena ini juga ibadah, kita niatkan berdagang itu adalah ibadah dan dia harus sesuai dengan yang disiapkan Nabi, jual beli yang mabrur supaya halal. Jual beli mabrur, para ulama menjelaskan yaitu jual beli yang terpenuhi rukun, syarat sah dan terhindar dari hal-hal yang diharamkan, penipuan, riba, kezoliman. Nah, itu yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur. Ya, kita lihat. Yang pertama, syarat sah jual beli itu adalah kerelaan. Ya, kerelaan. Maka supaya sah jual beli kita, harus masing-masing pihak yang melakukan adalah saling rela. Jangan sampai kita memaksa. Ya, apalagi kalau masa akhirnya karena kita share WA terus, WA pribadi, barang sehari 5 kali misalkan ya, akhirnya kena aduh ini nggak enak ini di WA terus, ya udah beli aja. Nah, ini berpengaruh kepada keberkahannya. Maka sebaiknya kita harus perhatikan dalam berdagang itu betul-betul usahakan pembelinya itu makin rela, makin berkah hartanya. Kita biarkan di kesempatan dia untuk berpikir. Ini syarat yang pertama. Kemudian ya supaya jual beli kita mabrur tadi harus terpenuhi syarat sahnya. Syarat sah yang kedua, para pelaku transaksi yang memang sudah balik, ya, balik dan berakal, maka tidak sah jual belinya kalau
yang belum balik dan tidak berakal. Para ulama mengatakan boleh kalau anak kecil untuk barang-barang yang nilainya ya rendah atau barang-barang yang mereka butuhkan seperti jajan. Nah, ini masih dibolehkan. Tapi kalau sudah lebih dari itu tidak dibolehkan, tidak sah jual belinya. Syarat sah berikutnya barang harus dimiliki. Ya, barang harus dimiliki penjual dan pembeli. Nah, ini yang banyak dilanggar di zaman sekarang ini. Seseorang menjual padahal dia belum memiliki barangnya. Ya. Yang mana Nabi SAW mengatakan la tabi ma laisa indak, jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Juga Nabi SAW mengatakan la tabi syai'an hatta takbidahu, jangan kamu menjual sesuatu sampai kamu sudah serah terima. Hakim bin Hizam bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, ada seseorang yang ingin membeli suatu barang kepadaku. Kebetulan barang yang dibelinya itu tidak ada. Bolehkah saya melakukan akad jual beli di orang tersebut? Kemudian melakukan kesepakatan, setelah itu baru saya membeli barangnya dari pasar. Maka Nabi SAW mengatakan jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Nah, ini yang banyak ya, kita sudah melakukan kontrak dengan orang lain padahal kita belum memiliki barangnya, hanya modal share gambar, kita share di WA atau di media sosial, kemudian orang membeli baru kita beli barangnya. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak sah jual beli kita dengan orang yang dia sudah membayar pada kita padahal kita belum memiliki barangnya. Kemudian juga yang banyak dilanggar, memang kita sudah beli tapi kita belum menguasainya. Ya, misalkan karena sudah sering kita jual beli dengan orang tersebut, akhirnya kita bilang ke distributor, ya, saya mau barang ini langsung kirim ke pelanggan saya. Padahal dia belum menguasainya. Nah, ini tidak sah jual belinya. Haram jual belinya. Karena tadi Nabi SAW mengatakan jangan menjual sesuatu hingga engkau sudah serah terima. Nah, kita serah terima dulu. Jadi bolehnya kita menjual itu barang yang kita beli, serah terima, keluar dari tempat itu, baru boleh menjual kepada orang lain. Selama ini kita apalagi dengan adanya dropshipping, dropshipping ya. Nah, kita tinggal kita belum punya barang, ada orang tertarik, suruh transfer, baru kita pesan. Barangnya kita belum miliki, kemudian juga langsung dikirim ke pelanggan. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, tidak sah jual belinya. Jadi Abdullah bin Umar beliau meriwayatkan suatu ketika saya membeli minyak ya di pasar. Kemudian setelah saya melakukan membeli, ya kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menawar minyak tersebut. Dan orang itu memberikan keuntungan kepada saya yang lumayan bagus. Dan akhirnya saya pun sepakat akan melakukan masih di tempat itu. Ya, jadi sudah dibeli oleh Abdullah bin Umar, sudah dibayar. Kemudian ada orang lain yang membeli. Kemudian akan saya lakukan kesepakatan jual beli. Tiba-tiba ada seseorang yang menarik dari arah belakang. Saya melihatnya ternyata Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, la taf'al fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jangan kamu lakukan karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabi'u tujjarus sila hatta yahuzaha ila rihalihim. Tidak boleh pedagang menjual barang di tempat dia membeli hingga dia membawanya ke rumahnya. Nah, jadi bolehnya kita menjual barang itu setelah kita beli, pindah keluar dulu dari tempat itu. Ya, baru boleh kita jual lagi pada orang lain. Kenapa? Kalau kita masih di sana, itu berarti apa? Masih ada hak untuk membatalkan. Dinamakan dengan khiyar majlis.
Karena penjual dan pembeli masih di sana, jadi kalau dia sudah sepakat dengan orang lain, tiba-tiba si penjual pertama mengatakan saya nggak jadi, saya batalkan nih, saya belikan uangnya, biar saya yang jual ke dia. Masih memungkinkan itu terjadi, sehingga ditutup dalam Islam, keluar dulu. Kalau dia sudah keluar, maka tidak bisa dibatalkan lagi. Maka baru sempurna milik dia, baru boleh jual ke orang lain. Itulah hikmahnya. Dilarang dalam Islam, apalagi kalau belum punya barang, belum serah terima, maka ini tidak sah jual belinya. Ya. Nah, ini yang banyak dilakukan orang-orang. Kenapa berani melakukannya? Karena nggak tahu, nggak belajar. Nah, mayoritas orang sekarang rata-rata melakukan begitu, iya kan? Karena diajarkan berbisnis tanpa risiko. Nah, ini cara bisnis tanpa risiko. Caranya itu apa? Modal minim. Reseller. Reseller. Nah, itu juga perlu belajar hukum-hukum reseller seperti apa. Ya, maka perlu kita pelajari. Nah, kemudian barang yang belum dimiliki ini, contohnya yang lain juga, menjual barang yang merek dagangnya tidak dimiliki oleh si penjual. Contohnya, bolehkah kita menjual barang curian? Misalkan ini, ada orang yang habis mencuri motor, ya, dijualnya pada kita. Saya tadi malam berhasil ini, nyuri motor, saya jual pada kamu 4 juta, boleh nggak kita beli? Hah? Boleh nggak kira-kira Pak? Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Karena orang penjual itu menjual bukan milik dia, hasil curian, tidak sah jual belinya. Ya, kenapa? Begitu dia pakai, tiba-tiba di stop polisi. Oh, ini motor curian, diambil. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Uang kita sudah hilang. Itulah hikmahnya. Ya, dilarang dalam Islam menjual barang yang tidak kita miliki, karena pasti akan ada yang terzolimi. Nah, merek dagang, ya, merek dagang, dia bikin kaos, dikasih nama Adidas, dikasih Nike, dijual, boleh nggak kita beli? Hah? Dicurinya merek dagang orang lain. Bajakan, barang tiruan, boleh nggak kita beli? Nggak boleh, haram hukumnya. Nah, ini banyak dilakukan muslimin. Beli barang-barang yang merek dagangnya dicurian. Ya Adidas tapi harganya 70.000. Itu haram kita beli. Karena merek dagangnya dia mencuri. Ya, software aplikasi bajakan. Ya, itu haram kita lakukan. Nah, itu semua dihisap nanti di akhirat. Ya, kita bisnis tapi aplikasinya bajakan. Nah, ini akan dihisap nanti di akhirat. Nah, itu ya. Kemudian cara sah jual beli berikutnya supaya jual beli kita ya mabrur, halal hasilnya, yaitu barang-barang yang boleh di dalam syariat Islam diperjualbelikan. Maka tidak boleh kita menjual sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Ya, maka diantaranya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kalau saya tidak salah, Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama tsamanahum. Sungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu untuk dimakan oleh satu kaum, Allah haramkan untuk diperjualbelikan. Ya. Yang mana Rasulullah SAW juga bersabda, qatalallahu yahud. Allah membinasakan orang Yahudi. Lamma haramallahu alaihim syuhum, ketika Allah haramkan pada mereka lemak pada daging, ya azabuhu fa'akalu samanahu, mereka cairkan lemak tadi, ya mereka olah, kemudian mereka jual. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang Yahudi mereka ya dilaknat oleh Allah. Kenapa?
karena mereka menjual sesuatu yang diharamkan. Mereka haram memakan lemak, tapi mereka tidak makan. Ya, fa'akalu samanau. Mereka robah lemak tadi dicairkan, kemudian mereka jual, bukan mereka makan. Mereka jual, hasil jualannya itu yang baru mereka makan. Nah, inilah sifat-sifat orang Yahudi. Ya, kalau ada kaum muslimin, misalkan sesuatu sudah jelas diharamkan Allah, diolahnya. Nah, maka hasilnya itu adalah juga merupakan sesuatu yang haram. Nah, contoh yang haram di dalam Islam, ya, babi misalkan, ya, babi diharamkan dalam Islam. Boleh nggak kita misalkan di masakan kita kasih minyak babi, kue misalkan dikasih minyak babi, boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, nah itu maka kita harus mengetahui bahwa sesemua yang diharamkan kita dimakan dalam Islam haram kita memperjualbelikannya. Ya, walaupun dia hanya sebagai olahan campuran, ada campuran halal dan haramnya. Nah, kemudian syarat sah berikutnya dalam jual beli tersebut yaitu bisa diserah terimakan. Jadi objek yang diperjualbelikan itu adalah yang bisa diserah terimakan atau ada serah terimanya, ya. Contohnya yang tidak ada serah terimanya, trading saham. Ya, trading saham itu tidak ada serah terimanya. Kita misalkan beli saham, ya, kemudian begitu naik di siang hari kita jual lagi. Ada nggak serah terima yang kita lakukan? Tidak ada, kita hanya ngambil selisih harganya aja. Dari harga beli dengan harga jual itu aja uang kita ambil. Serah terima sahamnya nggak ada, padahal saham itu untuk serah terimanya butuh proses 2 hari 3 hari supaya ada nama kita terdaftar di perusahaan tersebut. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, ini sama dengan tadi. Larangan Nabi menjual barang yang belum dikuasai. Nah, itu trading saham, begitu banyak orang trading saham. Ya, dia belum kuasai sudah jual lagi. Nah, jadi tidak ada serah terimanya. Nah, seperti forex. Ya, forex itu juga tidak ada serah terimanya. Maka ini hukumnya haram dan banyak orang melakukan itu. Ya. Nah, kemudian jual beli yang diharamkan yang tidak sah berikutnya yaitu adanya ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan. Nah, contohnya banyak orang-orang menjual ternyata ya tidak jelas barangnya. Contohnya di antara tidak jelasnya pembeli akhirnya tertipu. Apalagi dalam online, jual beli online, ya. Karena kurang minimnya dalam menjelaskan spesifikasi barang, akhirnya hanya berlandaskan foto misalkan, ya, atau berdasarkan deskripsinya kurang jelas, ternyata terjadi kesalahpahaman. Nah, ini menyebabkan jual belinya tidak sah. Jadi hati-hati ketika kita jual beli online, betul-betul usahakan menjelaskan itu sangat rinci. Ya, kalau sampai si pembeli merasa adanya sesuatu yang tidak jelas, berarti jual belinya menjadi tidak sah. Nah, itu yang banyak dialami orang sekarang, ya. Hanya modalkan foto misalkan. Dan bahkan fotonya itu memang sengaja dimanipulasi. Begitu sampai tidak sesuai dengan yang ada di video dan di foto. Maka ini bisa berdampak jual belinya tidak halal, haram hukumnya. Nah, kemudian supaya sah jual belinya tersebut yaitu harus jelas harganya. Ya, harus jelas harganya. Jadi ketika kita membeli itu kita tanyakan berapa harganya.
harus jelas, ya. Nah, banyak orang yang jual belinya udahlah terserah kamu. Kita suruh kerja misalkan berapa gaji, berapa saya bayar berapa Pak? Udah Pak terserah Bapak aja ngasihnya berapa. Boleh nggak itu? Nggak boleh, nggak sah. Ya, harus disepakati dari awal berapa upah yang harus kita bayar. Kalau tidak sah jadinya. Ya, harus ditentukan. Makan misalkan, langsung makan aja. Pas bayar baru kaget, ya. Akhirnya kena kaget lapor media sosial. Saya makan di sini menyesal saya makan, harganya mahal. Padahal karena melakukan jual beli tidak menanyakan harga. Nah, itu banyak dilakukan orang-orang. Bapak-bapak di warteg nanya nggak makan? Hah? Kenapa nggak nanya? Pada rasanya itu kan harus jelas harganya. Hah? Standar, ya, yang standar warteg sekitar rumah standar ya. Nah, tapi kalau tempat-tempat yang baru, misalkan, nanya nggak? Hah? Tempat-tempat misalkan tempat wisata, nanya nggak? Kenapa nggak nanya? Kan cara sajul itu harus jelas. Tanyakan dulu. Karena tidak menanya, kita tidak tahu harga standarnya, akhirnya terjadi menyesal. Setelah kita bayar, aduh, ternyata mie ayam 80.000, mending saya makan ayam bakar tadi. Nah, jadi mie ayamnya nggak enak rasanya di tenggorokan, di lambung. Kepikiran sampai, aduh, nyesal ya makan mie ayam. Karena tidak menanya tadi. Ya. Nah, itu yang diharamkan dalam Islam. Karena jual beli yang tidak jelas itu menyebabkan pikiran kita terganggu. Bisa sakit jadinya. Karena masalah mie 80.000, bisa-bisa jadi sakit mah. Aduh, kepikiran. Iya, karena sakit mah itu dari pikiran kan, Pak? Nah, itu yang dalam Islam. Jadi harus jelas di awal, kita harus ditanyakan berapa harganya. Ya, supaya tidak menyebabkan jual beli tidak sah, menyebabkan perselisihan, jadi kepikiran. Nah, makanya semua sudah diatur dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan nahaan bai'il gharari. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli yang tidak jelas. Di antaranya tidak jelas spesifik barang, tidak jelas harganya. Maka di depan kita, walaupun dengan saudara sendiri, tanyakan ya berapa harganya. Harus pastikan dulu baru sah jual belinya. Nah, itulah cara sah jual beli. Kemudian dalam jual beli ini diharamkan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi kita jualan di masjid. Ya, terjadi perbedaan para ulama, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Nah, intinya Nabi melarang kita jualan di masjid. Nah, bapak-bapak misalkan ibu-ibu lagi di masjid santai, tiba-tiba mesen ojek online, itu jual beli. Haram hukumnya, berdosa. Ya, lagi di masjid cari-cari marketplace, wah, check out istilahnya, check out. Nah, itu berdosa, Pak. Ya, haram hukumnya. Tidak boleh kita jual beli di masjid. Nah, kemudian ya, dalam jual beli tersebut yang mabrur kata Nabi SAW harus terbebas dari kezoliman. Ya, apa contoh kezoliman? Contoh di antara kezoliman kita menyembunyikan cacat. Ya, jadi tidak diharamkan dalam Islam menyembunyikan cacat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita jujur, dampaknya rugi kita. Ya, kalau kita jujur rugi. Tapi itulah, jual beli itu bukan masalah untung dan rugi, tapi halal dan haram. Kita lebih takut kita masalah makan harta haram daripada kita rugi. Rugi itu mah kalau kita karena sudah menjalankan syariat Allah, ruginya menjadi ibadah ketika kita sabar. Karena sudah menjalankan perintah Allah. Kita tetap, Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yabi'a li akhihi bai'an fi aibun illa bayanahu. Haram, tidak halal seorang muslim ketika dia menjual pada saudaranya muslim ada cacat pada barangnya kecuali dia harus menjelaskannya. Nah, ini kita diam aja, ditanya. Misalkan beli mobil ya. Nah, ini pengalaman saya beli mobil. Ya, saya nanya, diam aja. Coba dibawa mobilnya.
nggak boleh jauh-jauh. Ternyata setelah dibeli mobilnya, ya ternyata sengaja tadi itu dia diam tidak jelaskan cacatnya. Ternyata metiknya bermasalah. Metik itu baru ketahuan bermasalah kalau kecepatan di atas tertentu. Kalau pelan-pelan nggak ketahuan. Nah sengaja dia menyimpan cacat itu. Maka hartanya itu menjadi harta yang haram. Kalau dia jujur, pasti saya tawar, ya kan? Rugi dia. Dia baru beli mobil, tapi dia akhirnya ya dapatnya cacat. Dan dia kalau jual pada saya jujur, tentu saya akan menawar dengan harga yang diperkirakan cacat itu akan dikurangi. Dia nggak mau. Akhirnya dia diam. Nah itu risikonya. Nah maka banyak pedagang-pedagang itu iklan saja. Perumahan dekat dari ini dekat dari itu bebas banjir. Pas setelah itu ya ternyata 5 menit itu ketika tengah malam misalkan banjir. Nah iklan-iklan itu rata-rata memang tujuan iklan itu kalau kita lihat iklan itu semuanya Pak, kalau tidak berbohong tidak seru. Ya, memang semuanya bohong. Gambar-gambar itu dibikin warnanya mengkilap, kelihatan besar, itu bohong, dosa itu. Pasta gigi misalkan, ya, giginya mengkilap, kemudian pemutih seminggu putih, setelah dipakai bertahun-tahun nggak putih. Itu dosa gitu dalam Islam. Najas namanya. Najas itu menyembuhkan pada barang yang tidak sesuai dengan barang supaya orang terniat untuk membelinya. Itu namanya najas. Semua pedagang begitu kan. Iklan itu memang itu triknya. Diskon misalkan 70%, begitu kita cek harganya kayaknya sama harga pasaran, tapi tulisannya 70%. Ya. Kemudian begitu kita lihat harganya 5.000, bawahnya strip setengah kilo kecil. Nah, ini semua dilakukan pedagang. Ya. Begitu kita sudah berhenti, nah baru dikasih tahu yang mana 5.000 ya ini Pak, yang kecil-kecil yang bosok. Nah, padahal kita sudah parkir susah-susah bayar 2.000 berhenti kan. Akhirnya apa yang kita udahlah daripada saya udah berhenti parkir mobil bayar 2.000, udahlah saya beli. Akhirnya yang merasa tertipu enggak? Ada perasaan jengkel dalam hati kita. Nah, itu yang harus kita hindari. Jam berapa azan? Belum ya? Nah, itu yang zolim ya. Begitu banyak orang-orang melakukan zolim dalam jual beli ini, menyebutkan cacat, bohong dalam menyebutkan produknya. Selalu iklan itu, kalau iklan kecap selalu nomor 1, apapun kecapnya nomor 1, nggak ada nomor 2-nya karena produk dia yang terbaik ya. Nah, apalagi riba. Sangat banyak orang-orang melakukan riba di zaman ini untuk modal usaha, riba, pinjaman bank konvensional itu akan menjadi sesuatu yang haram. Baik, alhamdulillah selesai kita materi, insyaallah setelah kemenangan azan kita tanya jawab dan diskusi. Baik, kita kembali melanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya melakukan perdagangan di bidang jasa, contohnya jasa pengaspalan, tapi jasa pengaspalan ini di area parkir wilayah gereja atau halaman gereja. Yang minta diaspal itu gerejanya atau gimana Pak? Gerejanya, Pak. Mereka minta supaya diaspal. Jika diaspal di halamannya, itu area parkirnya gitu. Ya, baik. Jadi memang kita akarnya itu dengan pihak gereja ya. Bagaimana pandangan dalam Islam? Ya, kira-kira kenapa diaspal? Kita diskusi, kenapa diaspal? Tujuannya untuk apa? Nah, berarti ingin supaya lebih nyaman. Gereja itu tujuannya untuk apa? Ibadah. Apa yang dilakukan dalam gereja itu? Menganggap bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Berarti di sana dilakukan kesyirikan.
Kita aspal jalannya supaya orang-orang semangat beribadah. Wah, jadi bagus jalannya. Semangat kita hadir di sana. Berarti kita membantu orang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Dan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini jelas mereka untuk melakukan kesyirikan pada Allah, maka tidak boleh kita menjual jasa untuk itu. Maka itu termasuk jangan dapat upah. Membantu aja gratis haram kita melakukannya, apalagi dikasih uang, uangnya jadi uang haram. Jelas, Pak? Ya. Silakan yang lain. Dari kanan silakan, Pak. Nanti gini. Silakan, Pak. Iya, Pak, silakan, Pak. Ya. Ya. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaan apa menyampaikan, Pak? Ya itu yang disebutkan Nabi. Semua pedagang nanti berdosa, itu yang disebutkan Nabi, Pak. Mengurangi timbangan, curang dalam timbangan, itu yang makanya Nabi harus bertakwa. Jelas, Pak, ya? Jadi itulah pentingnya kita belajar supaya jangan melakukan curang dalam timbangan. Seorang muslim haram hukumnya. Ya. Maka ya itu kenapa orang-orang melakukan itu, karena mereka nggak belajar. Ya, kita nggak pernah belajar fikih jual beli, tiba-tiba jualan di pasar, itu akibatnya. Mereka mencurangi orang lain, mereka melakukan riba, ya karena tidak belajar itu. Dan mereka berdosa, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang mana? Ilmu yang akan kita kerjakan. Contohnya berdagang, berarti wajib dulu belajar. Kalau tidak belajar, berdosa kita. Bapak sudah belajar belum? Hah? Nah, berdosa selama ini. Karena sudah melakukan jual beli tapi tidak belajar, berdosa. Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu yang akan kita butuhkan, maka penting untuk itu. Ya, terima kasih Pak, silakan. Menanyakan tentang jual beli yang makruh. Yang poin ketiga tadi barang harus dimiliki ya saja. Ya. Dan kami kan seorang pekerja pengusaha itu bidang marmer. Kan kami transaksi dari gudang langsung bypass ke project ya, nggak langsung ke kami. Tapi itu pun belum istilahnya belum kami kasih DP tapi langsung dikirim ke project karena udah anggaran udah gimana? Nggak boleh Pak. Jadi kita harus serah terima dulu. Tapi di project orang kita nerima apa orang lain? Ya kita yang ngurusin bisa. Tapi project itu maksudnya nanti yang nerima barangnya orang kita atau orang lain nantinya di sana? Ya pihak kita kan pihak owner yang nerima untuk ngecek barangnya. Nah maka pihak kita dulu terima dulu oleh pihak kitanya. Nanti setelah diterima oleh dia baru dia jual beli dengan pihak yang lain. Gitu caranya Pak. Tidak boleh kita langsung dari gudang langsung aja kita kasih ke pelanggan kita, itu tidak sah jual belinya. Ya. Maksudnya kami kan udah sama udah bisa udah kerjasama lama lah tadi. Masalahnya ada hadis Nabi, tidak boleh menjual sampai kita serah terima dulu.
jelas ucapan Nabi. Masa ya silahkan saja, lakukan saja, tapi melanggar perintah Nabi. Berarti apa dampaknya? Allah mengatakan falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibum fitnatun aw yusibum azabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi ucapan Nabi. Mereka akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Maka kita harus sami'na wa ata'na. Kalau Nabi mengatakan jangan menjual kecuali kalian sudah serah terima dulu, sudah serah terima dulu baru kita jual pada orang lain. Nah, itu harus kita pikirkan. Jadi jangan untuk menghemat biaya, menghemat proses. Nah, tapi kita melanggar perintah Nabi. Ya, jelas Pak ya? Maka cari caranya supaya kita ada wakil, terima dulu barangnya ke gudang, atau sebelum diterimakan ke orang lain, sekarang kita cek dulu, terima dulu barangnya, baru jual lagi ke orang lain. Ya, jadi harus serah terima dulu kitanya, baru jual ke orang lain. Silakan tadi mana? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Tadi Pak, Ya, kalau dalam bentuk PO itu udah serah terima belum? PO maksudnya? Nah, kita kan beli, ya kan di kantor biasanya jadi kayak ton gitu. Apa? Kan Besi. bangunan, Ya. kan PO sekian ton. Kan kita langsung ke apa namanya ke distributornya ya. Itu kan udah ada serah terima dalam bentuk dokumen. Kirim. Kita dulu atau ke orang? Nah, kita udah tanda tangan dengan banknya. Ya, Itu dikirim ke yang mau beli. pelanggan kita. Gitu. Kita sudah terima belum barangnya? Maksudnya kalau itu kan dalam bentuk ini dokumen. Kan barangnya kan pakai trailer atau misalnya ada inspeksi, kita ada apa namanya surat jalan, delivery report, itu udah waktu. Sudah terima gitu. Kita dengan pelanggan kita sudah akad juga atau belum? Ya mereka juga ya kita udah ada kontrak. Tapi barangnya ini bikin dulu atau memang sudah ada ready? Barangnya sudah ready. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, berarti kita sudah melakukan akad, barangnya tidak ada, bayarnya DP. Bayarnya DP Pak ya. Berarti itu utang dengan utang. Iya, DP nggak lunas utang, barangnya juga sudah ready di pasaran, bukan dibikin dulu. Berarti utang juga, karena di waktu transaksi nggak ada barangnya kan. Berarti kesepakatannya itu nama suplai kontrak, haram hukumnya. Para ulama mengharamkan suplai kontrak. Kenapa? Itu jual beli utang dengan utang, barang tidak ada, bayarnya juga DP, maka kesepakatan itu batal. Supaya dibolehkan, ya, begitu barangnya sudah ready, kita terima lagi barangnya. Kemudian kita antar ke pelanggan kita, baru kita akad lagi dengan pelanggan tadi. Jadi yang pertama itu hanya pesanan jadinya. Nah, kalau tidak ada lagi hanya akad PO itu aja di awal, maka itu tidak sah. Maka haram menjual belinya. Jelas Pak? Ya. Cukup atau lanjut Pak? Lanjut, silakan. Silakan. Ya. Saya dari saya pernah baca beli Shopee itu sendiri bahwa sebagai pembeli itu harus mengecek barang nggak boleh barang saya kita cek fisik dan cek fisik ini agak menyulitkan kita membeli barang dalam kuantiti banyak. Contoh saya di pasar beli cabai biasanya kita tahu kan. Nah itu apakah sah transaksi saya? Karena seharusnya saya harus mengecek satu barang itu. Dan yang kedua, kita relate dengan transaksi online juga. Kita lihat kita nggak lihat fisik, kita melihat foto aja. Pertanyaannya? Ya itu transaksi kayak itu apakah boleh? Kalau barang yang kita lihat, cabenya kita lihat itu sah. Ya, kita waktu ngambil banyak itu kita lihat itu sah karena jelas. Nah, kemudian karena jelas kan barangnya. Kalau ada pun busuk kita ya setuju aja busuk ini nggak apa-apa, busuk dikit nggak apa-apa karena jelas.
Yang tidak yang tidak haram itu dibungkus, di bawahnya kayak stroberi misalkan, di atasnya besar-besar, di bawahnya kecil-kecil, ditutupin. Nah, itu yang sengaja ditutupin itu. Nah, itu yang tidak sah. Haram hukumnya. Tapi kalau kelihatan ada busuk, kita ambil, ada busuk, kita pilih, nggak ada masalah karena kita ngelihatnya jelas. Ya. Kemudian tadi di online misalkan, kalau tidak lengkap speknya, tidak rinci, maka tidak sah jual belinya. Kalau speknya jelas, nah, kenapa dibolehkan walaupun barang tidak kelihatan? Karena melihat itu menyebutkan spesifikasi secara rinci itu seperti melihat barang. Nabi mengatakan, la tasiful mar'atul mar'ata zaujaha ka'annahu yaraha. Jangan seorang wanita menceritakan wanita pada suaminya. Karena dia menceritakan, maka suaminya seolah-olah melihatnya. Nah, Nabi menyebutkan bahwa menceritakan sesuatu dengan rinci itu seperti melihat. Nah, maka jual beli online itu para ulama mengatakan boleh kalau dengan syarat spesifikasinya rinci. Kalau rinci itu seperti kita sudah tergambar, ya kan? Nah, maka itu seperti jelas, itu boleh. Tapi kalau tidak rinci, ada kira-kira perbedaan, maka itu tidak sah jual belinya. Silakan, Pak. Trading, Pak. Trading itu misalkan memang sengaja kita pantau itu sahamnya, oh naik ini, kita jual. Turun kita beli, gitu. Yang ya. Ya. Kalau pertama, kalau usahanya haram. Contohnya saham bank konvensional, itu haram kita beli. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat. Kalau seandainya kita perusahaan yang kita beli ternyata dia punya utang ke bank konvensional, ya ada nggak perusahaan nggak punya utang ke bank konvensional? Nggak ada. Nah, itu saya katakan perbedaan para ulama. MUI mengatakan dilihat utangnya itu tidak boleh 40% dari keseluruhan asetnya. Kalau masih di bawah 40 ke bawah masih boleh, masih sesuai syariah. IOV 30% dari total aset. Majma' fikih dan ulama kerajaan Saudi mengatakan tidak boleh walaupun 1%. Kenapa? Karena kita membeli saham itu dan mewakilkan pada perusahaan itu untuk mengelola. Dan kita sebagai pemilik berarti kita berdosa karena kita yang mewakilkan mereka untuk melakukan itu. Jadi kita bertanggung jawab, ya karena kita pemiliknya kan, walaupun sedikit, tapi ya itu ada yang ribanya, berarti kita haram membelinya. Ini terjadi perbedaan para ulama. Maka Allah Ta'ala, nah, saya lebih cenderung untuk cari saja saham-saham yang betul-betul sudah tidak ada pinjaman ribawinya, tidak ada hal ribanya, itu yang baru kita beli. Aman kita, karena Nabi mengatakan, Nabi kita mengatakan, ya, innal halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabahat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya itu syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang melakukan syubhat dia akan terjatuh pada haram. Nah, ini kita ragu ya, karena para ulama berbeda pendapat. Jadi ragu kita. Maka yang paling aman kata Nabi apa? Paman istabra faqawaqa dini wa irdihi. Barang siapa yang dia tidak melakukan yang ragu tadi, maka dia sudah menjaga agama dan menjaga kehormatannya. Maka itu yang harus kita lakukan. Jelas Pak ya? Jauhin aja lebih baiknya. Kalau mau beli saham juga cari yang betul-betul praktek usahanya itu sudah tidak ada praktek ribawinya, tidak ada pinjaman konvensionalnya, tidak ada naruh uang di bank konvensional, ya karena kalau naruh uang di bank konvensional pasti ada bunganya, dan bunga itu adalah sesuatu yang haram. Masih ada tadi. Nah, kalau tadi kita katakan kalau dia ada yang haram, berarti ada yang haram kita dapatkan. Jelas Pak ya? Ya, ada tadi mas terakhir ya. Silakan Pak. Oh itu silakan. Uangnya sudah dibayar duluan, tapi makanannya dibikin dulu.
Boleh. Jadi jual beli itu sah kalau sudah ada salah satu yang diserah terimakan. Nah, begitu kita sudah bayar, berarti itu dipegang oleh marketplace sebagai wakil dari pedagang. Berarti sudah sah jual belinya. Tinggal barangnya aja dikirim pada kita. Itu boleh. Yang tidak boleh COD. Iya, kenapa? Uangnya belum kita bayar, barangnya belum kita terima, itu yang tadi sama dengan supply kontrak tadi. Sudah ada kesepakatan, barangnya belum kita terima, uangnya belum kita bayar, kesepakatannya itu batal. Ya, kenapa? Karena kesepakatan, tapi barangnya diulang-ulang ya. Tapi nggak apa-apa, meyakinkan bapak-bapak kayaknya kaget dengarnya. Saya ulang-ulang lagi. Karena Nabi mengatakan sepakat para ulama nahaan bail kali bil kali, haram hukumnya jual utang dengan utang. Artinya apa? Kita kesepakatan mengikat, tapi barang tidak diserahkan, uangnya juga tidak diserahkan. Kapan kita kesepakatannya? Waktu di aplikasi beli, berarti sudah terjadi kesepakatan, ya kan? Sudah terima belum barangnya? Belum. Uang sudah kita bayar? Belum. Berarti kesepakatan itu batal. Tidak ada kesepakatannya, itu batal. Begitu kita terima, supaya dibolehkan, begitu barangnya terima, hubungi lagi penjualnya. Ya, kita lakukan akad jual beli sama tadi Pak, yang supply kontrak tadi. Begitu barang sudah jadi, kita terima, baru kita jual, bikin lagi kesepakatan baru, sama dengan COD. Begitu barang sudah sampai, kita hubungi lagi penjualnya, Pak, saya sekarang akan membeli barangnya sesuai dengan yang ada di aplikasi, saya akan beli, jadi belinya. Baru kita hubungin, oke, kalau gitu berarti dengan kita sudah terima barangnya, sah jual belinya. Karena salah satu barang sudah diserah terimakan di waktu transaksi tadi, WA tadi. Nah, kalau tidak menghubungi lagi penjualnya, berarti batal kesepakatannya. Maka jual belinya tidak sah. Terakhir. GoFood COD. Tunggu Pak, silakan Bapak terakhir tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanyanya gimana Pak? Nanyanya? Berapa harganya Pak? Dia ngasih uang nggak waktu itu? Ya udah, boleh berarti. Tapi sebaiknya hindari. Ya, karena tawar menawar itu muqaddimah pendahuluan sebelum akad jual beli. Dan hikmahnya para ulama melarang jual beli masjid supaya tidak jadi tawar menawar. Kalau nanya Pak, mahal banget Pak, murah lagi Pak, akhirnya tawar menawar jadinya. Padahal masjid itu tujuannya adalah untuk beribadah. Maka sebaiknya hindari Pak. Tapi kalau dia nanya, ya udah nanti saya keluar dulu ya, kita keluar dulu ngobrolnya gitu. Maksudnya kita uangnya sudah kita terima. Waktu kita terima uangnya, barang sudah ada belum? Kita sudah miliki apa belum? Bentar, bingung saya. Bapak terima uangnya kapan? Hari ini. Bapak sudah punya? Berarti Bapak sudah menjual barang nggak dimiliki berarti? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kali itu yang kita pelajari tadi, jangan menjual. Iya, kebiasaan itu melanggar ucapan Nabi, jangan menjual barang yang belum dimiliki. Solusinya, Bapak kan naruh harga sendiri kan? Maka bilang besok aja,
barangnya udah ada baru beli jual, pesan aja ini gitu solusinya. Jangan terima uangnya. Kalau terima uangnya sebutkan harga di pasar cuma 8.000, tapi saya ngambil untung 2.000. Nah, itu baru boleh. Berarti kita hanya wakil untuk membelikan barang. Tapi Bapak nggak nyebutkan kan harga di pasar? Berarti nggak boleh, berdosa itu. Jadi solusinya, kalau tidak mau menyebutkan modal di pasar, besok aja Bu, kalau barang sudah ada baru bayar. Karena kita apa? Sudah memiliki barang baru kita menjualnya. Jelas? Iya, pas dia nggak ada, pas dia nggak ada kita taruh aja. Kan dia belum bayar juga kan? Iya nggak apa-apa kita taruh aja. Nanti dia terima baru sah jual belinya karena dia sudah menerima barang. Bayarnya besok-besok nggak apa-apa. Ya, banyak banget. Kita cukupkan dulu. Ya, kita cukupkan Pak ya. Kita tutup di antara kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.